wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan Dapur Yudi yang pada kesempatan ini akan berbagi suatu menu yang sangat spesial, yaitu oseng-oseng daun pepaya ya. Bagaimana mengolahnya supaya tidak pahit ya, supaya rasanya tetap enak. Nah, bagaimana caranya? Langsung aja kita ke dapur. Bahan-bahan untuk membuat tumis daun pepaya ya, supaya nanti kita bisa membuatnya tetap warna hijau. Ini saya jelaskan ya. Yang pertama saya jelaskan bumbu-bumbunya dahulu. Yang pertama yaitu di sini saya menggunakan bawang putih 3 siung bawang putih. Kemudian ada bawang merah sebanyak 6 bawang merah. Kemudian ada cabai merah besar. Ini saya gunakan 3 buah cabai merah besar dan lengkuas ya, lengkuas atau laos. Kemudian saya gunakan juga yaitu cabai rawit ya. Cabai rawit ini sesuai selera aja, banyak atau sedikitnya, atau bahkan tidak menggunakan juga tidak apa-apa jika menghendaki tidak pedas. Kemudian saya tambah yaitu ada teri ya, teri. Kemudian bumbu-bumbunya di sini ada merica bubuk, kemudian ini gula pasir, ada garam dan kaldu bubuk. Ya, tentunya bahan utamanya ya ini adalah daun pepaya atau daun kates ya. Daun pepaya secukupnya saja. Supaya daun pepaya ini rasanya tidak pahit, saya menggunakan pula yaitu ini ampo ya. Ya, ampo atau dalam bahasa Jawanya itu kerapak ya, kerapak kalau dalam bahasa Jawa ya. Atau ampo ini gunakan, atau tidak ada seperti ini bisa menggunakan tanah liat juga bisa, atau menggunakan daun singkong juga bisa. Tapi pada kesempatan ini saya akan menggunakan ampo atau dalam bahasa Jawanya itu kerapak. Supaya nanti sayur daun pepaya ini tetap berwarna hijau, saya gunakan pula yaitu ini ada air es ya. Nanti setelah direbus dimasukkan ke air es, itu namanya adalah stop cooking, menghentikan proses memasak sehingga daun pepayanya itu tetap hijau. Kemudian tentunya minyak goreng ya, minyak gorengnya digunakan untuk mensaute atau menggongso dari bahan-bahan semuanya. Oke, langsung saja kita memasaknya. Yang pertama ya, bawang putih kita potong kasar. Ini teknik memotong ya, sedikit saya jelaskan teknik memotong supaya tidak kena tangannya. Tangan ditekuk seperti ini ya, jadi tangannya seperti ini, tumpuannya seperti ini ya. Jadi jangan seperti ini, kalau seperti ini nanti bisa kena tangannya. Jadi tangan sedikit ditekuk kemudian kita potong. Nah, ini akan aman tangan kita ya. Kemudian bawang merah sama ya. Oke. Bawang merah juga kita potong kasar. Oke, seperti ini ya. Bawang merah, bawang putih kita jadikan satu, dan cabai merah besar tidak apa-apa. Nanti cabai rawit kita pisah ya. Cabai merah besar kita potong serong agak miring ya, seperti ini. Nah, sekali lagi kalau megang tangannya ditekuk sedikit seperti ini ya, supaya terhindar dari pesonya sebagai pembatas. Ya, gini. Biasanya kadang memotong itu pegang seperti ini ya, tangannya seperti ini. Ini rawan untuk kepotong tangannya. Jadi supaya aman ditekuk seperti ini ya. Jadi tekuk seperti ini, langsung kita potong serong ya. Nah, seperti ini akan aman tangan kita dari pesonya. Oke, kita ajang kasar juga ini cabai merah besarnya. Oke, sudah selesai.
Oke, sudah. Kemudian cabai rawitnya. Cabai rawit kita pisah dengan cabai besar, bawang merah dan putih. Kenapa? Nanti cabai rawitnya kita masukkan di terakhir ya. Tujuannya apa? Supaya aroma yang kuat atau dalam bahasa Jawanya yang gerak ya, itu tidak mengakibatkan kita menjadi bersin-bersin. Jadi nanti cabai rawitnya kita masukkan di terakhir atau di proses memasak yang paling akhir ya. Kita potong rajang seperti ini aja ya, kita potong kasar, kita rajang kasar saja. Untuk jumlahnya cabai rawit sesuai selera masing-masing. Oke, sudah. Kita sendirikan atau kita pisah dengan bahan yang lainnya. Oke, setelah seperti ini, kemudian ya, ini amponya atau kerapaknya ini kita ambil sedikit aja ya. Caranya adalah seperti ini ya, kita gunakan secukupnya saja ya, kita ginikan ya. Oke, sudah cukup. Kemudian nanti kita kasih air ya, kita gunakan airnya saja ya supaya bersih. Oke, seperti ini. Kita tambahkan air dulu. Nanti kita saring ya, kita gunakan airnya ini saja ya, supaya nanti dalam proses membersihkannya itu lebih mudah. Jadi pasir-pasirnya tidak ikut, jadi lebih bersih ya daun pepayanya. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita rebus air dulu ya. Air secukupnya saja. Ini untuk merebus daun pepayanya ya. Kita tunggu airnya hingga mendidih, kemudian kita masukkan daun pepayanya. Oke, sudah mendidih ya airnya ya. Setelah ini kemudian kita masukkan daun pepayanya. Ya, kita masukkan daun pepayanya. Ya, ini ya tip supaya daun pepayanya tidak pahit. Ini sebenarnya bisa beberapa cara ya. Di antaranya misalkan daun pepaya ini kita rebus bersama daun singkong, itu juga bisa. Kemudian daun luntas juga bisa. Nah, pada kali ini saya menggunakan cara yaitu dengan menggunakan ampau atau bahasa Jawa kerapa ya, atau mungkin karena tanah liat juga bisa, sejenis tanah liat sebenarnya ini. Oke, ini seperti ini ya. Kita gunakan airnya saja supaya tidak terlalu kotor ya. Setelah ini nanti kita cuci ya. Kita tambahkan amponya. Kenapa saya saring? Supaya nanti tidak begitu kotor, maksudnya amponya ini tidak tercampur sehingga mudah untuk membersihkannya. Oke, sudah seperti ini saja ya. Kalau tidak punya ampau, itu juga bisa menggunakan tanah liat.
Oke, sudah. Kita rebus hingga benar-benar empuk daunnya. Kemudian setelah itu, supaya tetap hijau, daun pepaya ini nanti kita masukkan ke dalam air es ya. Itu proses stop cooking, supaya proses masaknya berhenti, sehingga sayur ini warnanya tetap hijau ya. Oke, sudah mendidih airnya dan ini sudah masak ya, sudah matang, sudah empuk daun pepayanya. Jadi tujuannya kita kasih ampong atau tanah liat atau kerapak ya, supaya tidak pahit ya. Sekali lagi, supaya tidak pahit, menghilangkan rasa pahit dari daun pepaya tersebut. Nah, setelah ini ya, setelah matang seperti ini, supaya warnanya tetap hijau, kita ambil ya, kita ambil daun pepaya saja seperti ini ya. Kemudian kita masukkan ke dalam air es ya. Kita ambil dulu, sudah bersih. Oke, seperti ini ya. Jadi, nah, kita masukkan ke air es. Ini ada es batunya, ya. Jadi, namanya stop cooking. Proses memasak kita hentikan, supaya hasilnya nanti daun pepayanya di sini tetap hijau. Ya, langsung kita rendam, kita hentikan proses memasaknya dengan air es ya, airnya dingin ini ya. Seperti ini cara untuk supaya daun pepayanya tetap warna hijau dan tidak pahit. Oke, kemudian kita masukkan minyak goreng ya, 1, 2, 3, kurang lebih 2-3 sendok makan. Oke, kita panaskan dahulu, kita tunggu hingga panas ya minyaknya, baru kita masukkan bawang putih, bawang merah, cabai merah dan lawasnya ya. Oke, kita masukkan. Nah, di dalam proses memasak ini juga sangat penting sekali ya. Masak apapun itu ya, numis seperti ini usahakan hingga aromanya keluar ya, benar-benar layu, benar-benar aromanya keluar, baru kita masukkan bahan yang lainnya. Jadi ini sangat penting sekali di dalam proses memasak dan sangat berpengaruh sekali terhadap hasil masakan kita. Oke, kita sangrai atau kita gongso dahulu hingga benar-benar layu dan mengeluarkan aroma yang harum. Oke. Oke, ini sudah ya, aromanya sudah harum, bawang putih, bawang merah, kemudian cabai merah besarnya dan laosnya sudah, aromanya sudah harum ya. Kemudian baru kita masukkan bahan lainnya. Ini pertama yaitu teri ya, kita masukkan. Oke, kita goreng ya, kita bolak-balik supaya terinya agak kering ya. Jika kurang minyaknya ya, bisa ditambahkan minyak ya. Kita tambahkan sedikit saja. Kita tunggu ini terinya hingga keluar aromanya.
Kemudian baru kita masukkan yaitu daun pepayanya. Ya, kita tunggu sebentar. Oke, sudah ya. Ini sudah harum, aroma dari teri juga sudah keluar. Kemudian kita masukkan bahan utamanya ya. Ini adalah daun pepayanya ya. Warnanya tetap hijau, cantik sekali. Ya, kita masukkan, ini sudah saya potong ya. Sudah saya potong biar tidak terlalu panjang ya. Oke, ini warnanya masih hijau sekali. Ya, kemudian kita masukkan bumbu-bumbunya. Ya. Kita tambahkan air dulu ya. Ya, kita tambahkan air secukupnya. Tujuan air di sini apa? Supaya bumbunya ini tercampur merata dengan daun pepayanya. Kita masukkan atau campurkan bumbu-bumbunya. Di sini saya gunakan setengah sendok teh gula pasir. Kemudian garamnya juga setengah sendok teh garam ya. Kemudian di sini kaldu bubuknya 1 sendok teh kaldu bubuk. Kemudian menggunakan yaitu merica 1/4 saja. Oke. Dan kita aduk ya. Jika airnya dilihat masih kurang, bisa ditambahkan air pula. Tujuan air di sini supaya bumbunya meresap merata dengan daun pepayanya. Oke, sudah merata seperti ini. Terakhir ya, kita masukkan cabai rawit. Kenapa cabai rawit di terakhir? Supaya nanti tidak menimbulkan bau yang gerak di awal ya, atau bau menyengat, sehingga bisa menyebabkan kita itu bersin-bersin. Jadi pemakaian cabai rawit itu terakhir ya prosesnya. Oke, sudah diratakan ya, sudah merata. Jangan terlalu lama supaya nanti menjaga tekstur warna dari daun pepayanya. Oke, sudah seperti ini ya. Daun pepayanya, tumis daun pepaya siap untuk dinikmati.